الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من أمته فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما كان من الخير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dan teruslah merasa diawasi olehnya dengan perasaan seorang hamba yang yakin bahwa Tuhannya adalah zat yang maha mendengar dan maha melihatnya. Dan ketahuilah bahwasanya bertakwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun atau saling menolong adalah perkara yang sangatlah teramat penting sekali. Karena pengaruhnya terhadap tercapainya berbagai macam kemaslahatan, tujuan serta keinginan apapun itu. Baik itu adalah kebaikan atau keburukan, bermanfaat atau bermudarat kepada orang lain, sunnah atau bid'ah, hidayah atau kesesatan, iman atau kekufuran. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, wajib bagi setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas ilmu dan pengetahuan yang kuat tentang perkara ini. Bahwasanya tahun ini adalah sesuatu yang sangat penting, agar ia tahu di mana ia meletakkan kakinya dan kemana ia akan melangkah dengannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah ta'awun ini, seseorang bisa saja menjadi sebagai pintu terbukanya segala keburukan. Wal'iyadu billah. Ataupun dia bisa menjadi pintu atau kunci terbukanya pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatih lil khairi maghaliq lil syarr wa inna minan nasi nasan mafatih lil syarri maghaliq lil khair fatuba liman kana mafatih al khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala mafatih al syarri ala yadayhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari segolongan manusia terdapat manusia-manusia yang di tangannya adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan untuk menutup pintu-pintu keburukan. Dan sebaliknya, di antara manusia ada sebagian manusia yang di tangannya terdapat kunci untuk membuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Maka beruntunglah yang di tangannya terdapat kunci pintu-pintu kebaikan. Dan sungguh celakalah bagi yang di tangannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu-pintu keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an terdapat satu ayat yang agung dan tak ada bandingannya yang mencakup perkara ini, yaitu perkara ta'awun atau saling membantu. Dalam ayat tersebut menggambarkan dan menjelaskan bagi seorang muslim manhaj yang kokoh, yang barang siapa berada di atas cahaya atau petunjuknya, maka dia akan melangkah di atas kebenaran dan jalannya adalah jalan kebaikan.
Dan ayat tersebut adalah ayat yang berada di akhir salah satu firman-Nya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maka wahai kaum muslimin, dalam firman tersebut Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang siksanya sangatlah pedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya terdapat dua jenis ta'awun. Yang pertama yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan yang kedua tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Adapun yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong dan menganjurkan, memotivasi dan memerintahkan agar mereka menjadi sosok tersebut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan albir adalah sebuah kalimat yang terkumpul di dalamnya segala jenis kebaikan, segala bentuk ketaatan, dan segala bentuk ibadah dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan at-taqwa terkumpul padanya yaitu berhenti dari segala kemaksiatan, menjauh dari segala dosa. Dan jika terkumpul arbil dan at-taqwa sebagaimana dalam ayat tersebut, maka albir adalah mengerjakan perintahnya dan at-taqwa adalah menjauhi larangannya. Itu berarti ta'awun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan hambanya untuk berta'awun adalah ta'awun dalam segala jenis kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun dalam segala bentuk ibadah dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menahan segala kemaksiatan dan menjauh dari segala kesalahan dan dosa dan segala hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'awun yang paling utama adalah ta'awun dalam memperbaiki akidah, dalam membenarkan atau memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak ta'awun. Yang kemudian dalam hal kewajiban dalam beragama. Setelah itu ta'awun dalam menghentikan segala macam maksiat dan dosa. Dan lalu kemudian ta'awun dalam hal mustahab. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis ta'awun yang kedua, yaitu ta'awun yang Allah Subhanahu wa taala larang hambanya serta memperingati untuk menjauhi jenis ta'awun ini. Tidaklah ta'awun tersebut melainkan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dosa adalah kemaksiatan dengan berbagai macamnya, dan al-udwan adalah kezaliman dan berbagai jenisnya yang dilakukan oleh seseorang. Ini merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang hambanya untuk tolong menolong dalam hal tersebut atau seseorang membantu untuk melakukannya. Karena hal tersebut mengundang murka Allah dan merupakan perbuatan yang pantas mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seseorang yang menunjukkan akan kebaikan, maka baginya pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Begitu juga orang yang menunjukkan keburukan, maka baginya dosa seperti pelakunya, karena keburukan tersebut dilakukan atas dasar arahan dan petunjuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyahmiru awzarahum kamilata yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka membawa dosa mereka secara penuh di hari kiamat nanti, dan juga dari sebagian dosa mereka adalah dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa mereka mengetahui bahwasanya mereka telah disesatkan. Maka alangkah buruknya dosa tersebut. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi min al-ithmi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah hidayah atau sebuah petunjuk,
maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Dan barang siapa yang menunjukkan terhadap kesesatan, maka baginya dosa dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya orang tersebut tanpa mengurangi dosa tersebut. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku santri pondok Imam Bukhari yang dirahmati oleh Allah, wajib bagi kita untuk memperhatikan dengan benar perkara yang sangat penting ini, yaitu perkara tolong menolong. Bahwa perkara ini sangatlah penting. Jika diarahkan pada kebaikan, ketaatan, ibadah, berbakti kepada orang tua dan silaturahim, maka betapa nikmat dan mulianya. Dan sebaliknya, maka celakalah dan celakalah bagi yang menjadi penolong keburukan tersebut, yang menjadi wasilah atau yang menjadi fasilitator adanya mukhalafah di pondok ini. Dalam segala jenis mukhalafah, membawa barang-barang yang dilarang di pondok ini. Iyadzan billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita perhatikan dan juga kita peringatkan adalah manusia pada zaman ini, yang berbagai macam teknologi kini semakin mudah dioperasikan. Akan baik jika digunakan dengan baik, dan akan buruk jika digunakan dalam keburukan. Jika kita lihat seksama bagaimana interaksi manusia saat ini dengan gadget tersebut, yaitu dalam masalah hal ta'awun ini, kita dapati perbedaan yang sangat jauh. Ada yang menggunakannya untuk kebaikan dan ketaatan, dan ada juga yang menggunakannya untuk keburukan dan kemaksiatan dan menambah dosa. Iyadzan billah. Nas'alullah azza wa jalla yu'idhana ajma'ina min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, wa yaj'alana ajma'ina minal muta'awinina 'alal birri wat taqwa, wa yu'idhana ajma'ina minat ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan. Aqulu hadzal qawl wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ayuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala. Sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ta'awun, yaitu ta'awun dalam kebaikan, adalah bentuk ketaatan yang paling agung dan bentuk dari ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Maka sudah selayaknya bagi setiap orang yang tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan mengetahui syarat agar diterimanya ketaatan tersebut, tidak hanya dalam ta'awun namun dalam ketaatan yang lainnya, yaitu bahwasanya amalan harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang semangat menjadi kunci terbukanya kebaikan, agar mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah, menjadikan niat ta'awun tersebut hanya untuk Allah, bukan untuk mencari ketenaran, sum'ah ataupun tamak akan dunia. Namun yang seharusnya diharapkan adalah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu yang sama, dia juga harus mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai teladan juga para sahabatnya. Jika seorang mengikuti athar mereka, maka dia berada di atas jalan kebenaran. Wa sallu ra'akumullahu ala Muhammad ibn Abdullah kama amarakumullahu bidzalika fi kitabih faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma kun lahum nasiran wa mu'inan wa hafizan wa mu'ayyida.
اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم، واجعل أمله في رضاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذريتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم يا الله نحن نتوجه إليك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.